Tiga hal ini menjadi modal awal untuk kita bisa sukses menjadi seorang konten kreator di Facebook Pro, teman-teman. Bismillah, saya yakin itu. Nah, kalau kita lihat ke belakang, 2 tahun ke belakang, banyak sekali konten-konten yang terkesan random, re-upload, dan sebagainya lah. Itu bisa FYP, bahkan bisa mengantarkan konten kreator tersebut gajian. Beda halnya dengan tahun sekarang, 2026, teman-teman. Kebijakan Facebook itu lebih ketat. Persaingan pun lebih ketat. Nah, maka dari itu, 3 hal ini penting banget untuk kita sebagai pemula yang baru bergabung di Facebook Pro. Harus kita miliki ketiga-tiganya, teman-teman. Nah, apa saja kah itu? Jangan skip videonya, biar tidak gagal paham. Yang pertama adalah terus belajar dan tidak bosan untuk belajar. Kenapa? Karena dengan belajar, kita tidak akan pernah ketinggalan informasi. Kita tidak akan pernah ketinggalan tren konten masa kini. Terus, dengan belajar kita akan mampu mengimbangi dan mensejajarkan dengan perkembangan terbaru seputar konten kreator. Setuju, teman-teman? Yang kedua adalah konsistensi. Ini penting sekali untuk kita miliki dan kita terapkan. Karena tanpa konsistensi, bagaimana seseorang bisa mencapai sebuah keberhasilan? Yang dibaca oleh algoritma itu pola kebiasaan seorang konten kreator. Kita sebagai pemula yang baru bergabung, personal brandingnya masih lemah, konten-kontennya masih perlu banyak perbaikan. Kalau tanpa konsistensi, habis kita. Dan yang ketiga adalah evaluasi. Sudah belajar, sudah konsisten, tanpa adanya evaluasi sama saja dengan bohong, teman-teman. Usaha kita akan sia-sia. Maka dari itu, 3 hal ini penting banget untuk kita miliki dan kita lakukan sebagai seorang konten kreator. Dengan evaluasi, kita akan menjadi lebih bijak. Mana yang harus dipertahankan dari konten kita, mana yang harus ditingkatkan dari konten kita. Dengan demikian, konten kita akan semakin ramai dan tetap dibutuhkan oleh audiens. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kecil dan bisa membantu teman-teman. 3 ciri calon konten kreator sukses. Dan yang ketiga, ini saya berharap ada pada diri kalian. Yang pertama, calon konten kreator sukses ini kalau upload VT-nya ini viewsnya sedikit. Tapi sama sekali nggak mempengaruhi pikiran dan hatinya. Dia terus upload, dia terus konsisten, tapi sambil evaluasi. Nah, yang kedua, calon konten kreator sukses ini, dia kalau udah upload VT-nya nggak pernah ada yang komen. Bahkan yang nge-like aja jarang. Tapi itu pun nggak mempengaruhi dirinya. Dia terus berpikir positif, dia upload sambil selalu buat evaluasi apa yang kurang. Nah, yang ketiga, ini calon konten kreator sukses ini punya sangka baik yang luar biasa. Dia nggak pernah menganggap VT yang dia upload ini menganggap sesuatu yang tidak bermanfaat, enggak. Dia selalu berpikir bahwa konten yang saya posting, yang saya upload ini mirip batu kecil yang dilemparkan ke tengah danau. Sekecil-kecilnya batu yang dilemparkan ke tengah danau pasti ada riaknya. Kalau 3 ciri itu ada pada diri kalian, kalian akan sukses menjadi konten kreator. Kalian wajib tahu aturan terbaru Meta di akhir bulan Maret ini. Ini bukan mengenai kreator fast track, teman-teman, tetapi ini berkaitan dengan monetisasi konten. Nah, ada aturan apa? Nah, kalian baca ini, teman-teman. Ini soal fitur pada cerita. Ternyata di akhir bulan Maret ini, Meta sudah memutuskan bahwasannya ketika kita membagikan postingan kita ke cerita, share postingan kita ke cerita, itu sudah tidak akan menghasilkan dolar. Nah, bagi teman-teman yang dulu-dulunya, yang sebelum-sebelumnya share postingan ke cerita, ternyata sudah tidak akan menghasilkan. Nah, bagaimana sih cerita agar tetap bisa menghasilkan dolar? Ya, tentunya
postingan cerita yang memang benar-benar kita langsung posting ke cerita. Kita punya konten, kita langsung posting ke cerita. Nah, itu yang berpotensi menghasilkan. Dan bagi teman-teman yang sebelumnya selalu mengaktifkan fitur membagikan ke cerita, ya, coba kali ini jangan aktifkan dulu ya teman-teman. Karena apa? Karena ternyata kita share postingan kita ke cerita sudah tidak menghasilkan lagi. Dan ini Meta yang memutuskan di akhir bulan Maret ini teman-teman. Jadi kalau kalian ingin menghasilkan dolar dari fitur cerita kalian, ya kalian rekam konten, kalian ambil konten langsung diposting ke cerita. Nah, itu yang masih berpotensi menghasilkan teman-teman. Jangan share-sharean. Yang share boleh, tapi jangan berharap itu mendapatkan dolar karena aturan terbarunya itu teman-teman. Yuk monggo dipahami. Kalau kalian masih mau share ya monggo silahkan, nggak masalah. Tapi jangan mengharapkan dolar karena Meta sudah adanya aturan ini teman-teman, aturan terbarunya. Tetapi kalau kalian ingin menghasilkan dolar dari postingan cerita, ya kalian membuat sebuah konten, entah foto, entah video, kalian langsung posting di cerita. Nah, itu yang berpotensi menghasilkan teman-teman. Nah, itu dia aturan-aturan Meta terbaru di akhir bulan Maret ini. Banyak sekali gebrakan-gebrakan Meta, tapi kalian tidak perlu takut. Tetapi kalian harus tetap konsisten posting, tetap mau evaluasi ya teman-teman, karena itu yang jauh lebih penting dibandingkan kalian harus takut dengan aturan-aturan Meta. Apalagi aturan kreator fresh grad yang belum tahu arahnya kemana ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tetap semangat.